Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Anda semua, jumpa kembali bersama Teacher Dumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Nah, Anda semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab tentang remaja. Yang mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang menjadi remaja. Jadi untuk saat ini usia kalian atau di usia kalian saat ini kalian sekarang telah dikenal sebagai seorang remaja. Apa sih itu remaja? Remaja adalah tahap perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa atau dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mempersiapkan diri menjadi orang dewasa yang baik. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang baik dan proses yang baik di masa remaja kalian ini. Masa remaja itu biasanya adalah rentang usia 10-24 tahun serta belum menikah. Ya, jadi kalau untuk usia SMP dan SMA itu masih dikategorikan sebagai usia remaja. Karena dikatakan bahwasanya usia remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke menjadi atau masa dewasa, maka akan ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kalian. Nah, berikut adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kalian. Yang pertama yang pastinya adalah perubahan bentuk tubuh. Ya, perubahan bentuk tubuh ini adalah satu fenomena yang wajar. Kenapa? Karena memang semua orang akan mengalami fase ini. Contohnya, laki-laki suaranya menjadi lebih serak. Kemudian timbul jakun di lehernya. Ya, suaranya lebih ngebas. Kemudian otot, ya, tangannya lebih berotot. Ya, untuk laki-laki. Ya, kemudian dia nanti akan tumbuh kumis dan jenggot. Nah, beberapa dari kita ini nanti akan mengalami yang namanya jerawatan atau memiliki jerawat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah dengan cara menjaga tubuh kita dengan baik. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah dari masa anak-anak ke masa dewasa, yaitu masa remaja. Ini ada peningkatan hormon di dalam diri kita. Nah, karena peningkatan hormon ini mengakibatkan tubuh kita menjadi lebih kekar. Kemudian selain itu akan menimbulkan keringat, ya. Nah, keringat ini kalau kita tidak antisipasi ya akan menimbulkan satu ketidaknyamanan. Maka dari itu ya kita harus menjaga tubuh kita dengan cara apa? Membersihkan tubuh, mandi, ya, cuci muka di tempat-tempat yang nantinya banyak keringat dan menimbulkan bau. Kemudian yang paling penting lagi adalah yang perlu dijaga selain daripada hal itu, yaitu menjaga bagian tubuhmu yang ada di balik pakaianmu. Ini yang sangat penting untuk dijaga di masa remaja kalian, ya. Jangan sampai tubuhmu yang seharusnya tertutup pakaian itu dilihat atau disentuh oleh orang lain, siapapun itu, entah teman, guru ataupun anggota keluarga, ya. Bagian tubuh yang tertutup ini hanya boleh terlihat atau tersentuh oleh ibumu atau oleh dokter jika memang diperlukan saja. Tapi jika tidak ya jangan. Ya, karena kalau bagian tubuh yang tertutup itu jika disentuh atau dilihat oleh orang lain itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, karena hal itu kemudian pikiran yang tidak baik itu membuat orang lain akan melakukan tindakan yang tidak pantas terhadapmu dan itu akan merugikan dirimu. Oleh karena itu jagalah tubuhmu dengan
baik. Ya, ingat bahwasanya tubuhmu adalah harga dirimu. Tubuhmu adalah hartamu dan masa depanmu. Jaga dengan baik-baik, ya. Sebaiknya untuk kita yang sudah berada di masa remaja, gunakanlah pakaian yang lebih sopan, ya. Yang sopan sesuai dengan norma kemasyarakatan. Karena apa? Dengan tubuh yang tertutup pakaian yang sopan, maka tindak-tindak kejahatan seksual itu akan lebih sedikit terjadi atau persentasenya sedikit. Ya, maka khusus untuk kalian para remaja, gunakanlah pakaian yang rapi, yang sopan, ya. Nah, kemudian kalian harus memiliki teman yang baik, ya, teman yang benar-benar kalyanamita, bukan hanya teman spesial yang spesial biasa. Karena untuk di usia kalian ini, kalian sudah nanti akan mulai ada istilah PDKT dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan membuat kalian nanti terjerumus ke arah yang salah jika kalian memiliki teman yang salah. Ya, jangan sampai kemudian kalian terjerumus kepada pergaulan bebas sampai kepada perbuatan asusila. Ya, ingat, ketika seseorang atau teman itu melakukan perbuatan asusila, maka orang tersebut adalah orang yang tidak menghargai temannya sendiri, tidak menghargai tubuh orang lain, tidak menghargai perasaan orang lain, ya, tidak menghargai kehidupan orang lain, tidak menghargai masa depan orang lain. Ya, jadi itu yang harus kalian camkan. Carilah teman yang baik yang akan membawa pada kehidupan kalian yang lebih aman, nyaman, dan bahagia. Nah, kemudian kalian juga nanti akan mengalami perubahan emosi, ya. Terkadang karena jumlah hormon yang mulai meningkat di dalam tubuh kalian, maka kalian nanti akan lebih mudah untuk sensitif terhadap perasaan-perasaan tertentu, ya, sehingga tanpa kamu sadari kamu nanti jadi lebih sedih, lebih mudah kecewa, marah, dan mudah kesal. Nah, terkadang perubahan tubuhmu ini bisa juga membuatmu lebih menjadi galau, ya. Kalau kamu tidak menyukai perubahan yang ada, atau lantas malah kamu menjadi tidak percaya diri dan perasaanmu jadi tidak enak. Bagaimana ketika kita dalam keadaan yang seperti itu? Ya, kalau kita sedang dalam kondisi yang seperti itu, carilah aktivitas-aktivitas yang sekiranya hal itu bisa membuat diri kalian menjadi lebih nyaman dan bisa membuat hilang sejenak apa yang menjadi perasaan kalian saat itu. Contohnya apa? Carilah kegiatan seperti olahraga, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif. Kemudian ada perubahan sikap di dalam bermasyarakat. Ya, kalau dulu kalian masih SD, kalian tidak mengenal yang namanya cari perhatian. Ya, di sini kalian akan ada perubahan sikap di dalam bermasyarakat. Kalian ingin selalu diterima, ya. Ingin selalu diterima ini banyak caranya, ya. Mulai dari kalian mengikuti tren yang ada sekarang ini, ya, atau kalian mengikuti para artis-artis yang kalian kagumi, ya. Intinya kalian akan menjadi sedikit peniru atau ya meniru-niru gaya-gaya orang lain karena menurut kalian itu hebat, dan kalau kalian bisa seperti itu juga menjadi kalian dianggap hebat, ya. Namun harus diwaspadai bahwasanya tidak semua yang hebat itu baik, tidak semua yang kuat itu baik. Ya, contohnya kalau kalian berpikir yang demikian, nanti kalian bisa terjerumus pada hal-hal yang negatif.
Negatif contohnya apa? Ingin diterima di masyarakat karena kawan-kawannya, kelompoknya sering berantem, ikut berantem, ikut tawuran, ikut kebut-kebutan, ya. Karena pergaulan yang salah, kemudian mengkonsumsi narkoba, melakukan hubungan yang tidak pantas, berbicara kasar, mencelakai orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tindakan yang tidak pantas untuk ditiru. Jadi sangat berhati-hati terhadap diri kalian di usia remaja ini. Nah, bagaimana untuk menjadi remaja yang bahagia? Kalian pasti ingin menjadi orang yang bahagia ya. Bahagia tidak hanya untuk saat ini, tapi bahagia untuk masa depan. Ya. Yang pertama adalah untuk kalian menjadi bahagia, jaga dirimu sendiri. Ya, jaga kesehatanmu, ya, jaga apa yang ada di dalam tubuhmu. Yang kedua adalah lakukan hal-hal yang baik seperti kewihara, belajar, membantu orang tua. Kemudian belajarlah sebanyak mungkin. Karena kalian masih muda, ya, gunakan waktu dan masa muda kalian ini untuk belajar, ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kalian harus sudah mulai memilih dan memiliki hobi. Kalau kalian sudah memiliki hobi, kalian pasti nanti akan bahagia ketika kalian menjadi remaja. Yang selanjutnya, batasilah waktu latar. Waktu latar seperti penggunaan gadget maupun penggunaan PC dan televisi. Kenapa? Karena hal itu akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan. Jangan sampai masa muda kita karena banyak melakukan aktivitas di layar monitor, kemudian baru masuk ke usia remaja, ke dewasa, membuat mata kita menjadi rusak. Oke. Nah, yang selanjutnya kalian harus mampu untuk mendengarkan masukan dari orang lain tentang hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu kalian harus memiliki sahabat yang baik dan menjadi sahabat yang baik dalam pergaulan yang baik. Jangan maunya kalian memiliki sahabat yang baik tetapi kalian tidak mau menjadi sahabat yang baik. Ya, tetapi kalian harus benar-benar pintar di dalam memilih teman dan menempatkan diri kalian sebagai orang yang baik. Ya. Ingat film, kalau kalian suka anime, ada film Naruto. Naruto mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan temannya terluka. Nah, itu contoh pertemanan yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu dekat dan terbukalah dengan orang tua atau keluarga. Ya, di sini yang dimaksudnya adalah jika kalian ada masalah, jika kalian ada kendala, jika kalian ada problem, kalian cobalah terbuka dan bercerita dengan orang yang terdekat kalian. Orang yang terdekat dengan kalian ya orang tua sendiri. Ya, gimana kalian kemudian kalau nanti sampai curhat dengan orang lain, ingat orang lain itu mungkin ya tidak akan sehebat orang tua dalam menyelesaikan masalah kalian dan juga menjaga keresahan atau kerahasiaan dari masalah kalian. Jadi utama adalah keluarga atau keluarga yang utama. Lebih dekat dengan orang tua dan lebih terbukalah dengan orang tua. Di sini teacher akan membacakan sabda Buddha pada Dhammapada Digata 328. Jika kalian bisa mendapatkan sahabat yang baik, teman seperjalanan hidup yang bajik dan bijak, setelah mengatasi semua rintangan, hiduplah dengan pikiran senang dan sadar. Demikianlah Ananda materi yang dapat teacher bagikan pada pertemuan kali ini tentang menjadi remaja.
Semoga Anda semua mampu mengerti dan memahami apa yang teacher sampaikan dan kalian mampu terapkan di dalam kehidupan ini. Terapkanlah yang baik-baik, jangan yang tidak baik. Ingat, masa remaja adalah masa yang sangat berharga. Kalian tidak akan bisa untuk mengulanginya kembali karena masa ini hanya satu kali. Jadi jangan sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang malah akan merugikan diri kita dan orang lain. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.